Jadi di sini saya ingin berbagi juga untuk kit-kit Blazer atau Sonic Bomb seperti ini. Inisiatif dari saya untuk menguatkan di bagian gen supaya tenaganya dapat, untuk suaranya bisa kita keraskan. Jadi di sini saya menambahkan lagi untuk di bagian inputnya, yaitu menggunakan penguat input versinya saya seperti ini. Oke, jadi untuk sebuah power yang menggunakan box bell dengan tipe box M900. Jadi kalau untuk box bell M900 ini kalau trafo 30 ampere kotak ini masih oke, masih muat. Jadi banyak sekali sahabat-sahabat yang menanyakan, Bang, kalau kotak untuk trafo 30 ampere kotak atau yang segi 4 box ini pas. Tapi kalau untuk trafo donat box ini saya rasa ketinggian, cukup menggunakan MP10 udah bisa, tapi tidak masalah. Ini namanya pilihan box, yang penting seperti ini. Untuk sebuah power ini menggunakan kit draper yaitu Sonic Bomb. Nah, Sonic Bomb ini karena banyak sekali sahabat-sahabat yang menanyakan, Bang, kenapa saya merakit sebuah power Sonic Bomb itu suaranya kecil dan seakan-akan tidak bertenaga, padahal untuk tegangan sudah saya supply dengan voltase 65 dari trafo. Jadi kalau untuk sebuah kit draper sejenis BGR ataupun bell seperti ini, memang untuk nadanya memang nada rendah. Jadi walaupun volumenya sahabat mentokkan seperti ini, terus perangkat HP juga sahabat mentokkan, itu suaranya masih belum seberapa kalau tanpa aksesoris. Jadi sebuah kit seperti ini yang khususnya kit Sonic Bomb ataupun kit-kit Blazer lainnya, itu kekuatan harus didorong lagi menggunakan aksesoris, entah itu tone control, entah itu equalizer, entah itu crossover. Tapi kalau sahabat-sahabat tes tanpa menggunakan aksesoris, suaranya memang kecil dan tenaganya memang kurang. Inilah karakter sebuah kit Sonic Bomb. Jadi di sini saya ingin berbagi juga untuk kit-kit Blazer atau Sonic Bomb seperti ini. Inisiatif dari saya untuk menguatkan di bagian gen supaya tenaganya dapat, untuk suaranya bisa kita keraskan. Jadi di sini saya menambahkan lagi untuk di bagian inputnya, yaitu menggunakan penguat input versinya saya seperti ini. Jadi sudah dilengkapi dengan protect speaker. Jadi di sini sudah dilengkapi semua. Jadi fungsinya untuk di bagian IC ini ialah untuk meningkatkan gain. Jadi kalaupun sahabat menggunakan HP doang mengetesnya, maksudnya hanya menggunakan perangkat HP aja, itu suaranya bisa keras. Jadi inilah karakter power Sonic Bomb. Memang untuk nadanya memang nada rendah. Jadi kalau tanpa aksesoris, tanpa yang lain itu volumenya sahabat mentokkan itu masih tidak seberapa. Nah, inisiatif memasang untuk di bagian input ditambahkan dengan penguat supaya suaranya bisa lepas, tenaganya lebih ekstra karena didorong oleh di bagian penguat ini. Jadi power ini sudah selesai 100% yang digarap oleh Bang Andi kita. Nah, Bang Andi kita ada di samping ini. Jadi kebetulan power ini bukan merakit dari awal. Jadi kebetulan power ini mengupdate power yang sudah jadi. Jadi gambar yang belum diupdate seperti ini, sahabat bisa perhatikan untuk gambar yang sebelum diupdate. Di sini ada power dari sahabat subscriber IDS Audio. Nah, di sini ada power dengan kapasitas box bell yaitu menggunakan M9000. Jadi box M9000 ini kapasitasnya bisa per yang digunakan untuk di bagian power ini, yaitu di bagian voltasenya 62 volt. Nah, jadi sekarang ini sudah diupdate dari Elco 8 menjadi Elco 12 dasar permintaan. Dari terapung kotak diganti dengan terapung donat. Jadi seperti ini penampilan akhirnya. Jadi ada lagi sahabat-sahabat yang menanyakan, Bang, untuk kit Sonic Bomb kalau kita menggunakan speaker 18 dikali 4, 2 kiri 2 kanan, apakah aman? Jadi ini sangat aman Pak Bos. Kalau untuk speaker 18 kuil 4 ini 2 kiri 2 kanan, ini sangat aman dan sangat dapat sekali karena di sini menggunakan per mononya 12 set di bagian transistornya.
Jadi kalau memang ampere dan voltasenya ketemu, jadi bisa menghasilkan 1200 watt seperti di tulisan. Kalau memang ampere dan voltnya ketemu, jadi bisa menghasilkan per mononya 1200 watt. Tapi kalau ampere dan voltnya tidak ketemu, ya saya rasa tidak bisa mencapai watt yang tertera di bagian tulisan ini. Jadi buat sahabat-sahabat, kalau untuk sonic bomb ini suaranya sangat lembut sekali. Terus ada lagi sahabat-sahabat yang menanyakan, Bang, berapa untuk kit sonic bomb? Harus disuplai di bagian tegangan. Jadi sonic bomb ini bisa sahabat suplai tegangan 90 DC atau 100 volt DC, ini masih aman untuk di bagian sonic bomb. Jadi sahabat suplai dari 90 atau 100 volt DC ini masih aman. Jadi kalau 100 volt DC nya untuk di bagian voltase AC nya di trafo ini kurang lebih 70 volt. Jadi kalau sahabat mau menggunakan yang 90 volt, ya yang 65 udah oke. Jadi lebih tepatnya sahabat-sahabat bisa menggunakan AC di bagian trafonya itu yang 65 volt. Jadi sangat pas sekali. Kalau masalah ampere bebas, tapi jangan terlalu kecil. Usahakan 30 ampere atau 40 ampere untuk menghandle sonic bomb seperti ini. Karena kalau terlalu kecil, nanti sahabat menggunakan SPK 18 itu biasanya udah sember. Jadi kalau untuk voltase untuk kit sonic bomb ini titik amannya 65 volt PAC. Tapi kalau menggunakan 70 PAC dan DC-nya menjadi kurang lebih 100, ini sudah agak hangat kalau sahabat menggunakan SPK 18 dikali 2 per mononya. Jadi seperti ini penampilan terbaru sebuah power yang menggunakan kit sonic bomb. Jadi kit sonic bomb ini panjangnya kurang lebih 40 cm. Makanya di sini untuk di bagian kipasnya ini disimpan di luar. Nah, kenapa tujuan kipasnya disimpan di luar? Karena untuk bongkar pasangnya itu biar sangat mudah sekali. Tapi kalau kipas dimasukkan ke dalam, ini bongkar pasangnya sangat susah karena kipasnya menghambat untuk kita bongkar pasang karena menggunakan heatsink yang 40 cm. Karena power ini updatean, bukan rakit baru, jadi ada uniknya power ini karena di bagian pinggirannya ini, sekelilingnya ini sudah dilengkapi lampu dari bawaan. Ini bukan saya yang masang, memang dari bawaannya memang sudah ada. Jadi kalau kita hidupkan seperti ini, kelihatan lampunya. Nah, seperti itu. Jadi sekelilingnya ini ada lampu semua. Nah, tapi kalau sahabat-sahabat mau pesan seperti ini ya boleh. Jadi kalau malam-malam itu kelihatan di dalam, dilihat di bagian ini. Nah, seperti ini. Jadi kalau udah ditutup baru kelihatan lampunya. Jadi ya untuk variasi. Jadi lampu ini tidak mempengaruhi dari segi apapun maupun suara ataupun kekuatan, tidak ada pengaruh, hanya sebagai variasi aja. Oke, sekarang saya coba angkat musiknya sedikit aja. Sebuah lagu. Nah, jadi seperti itu untuk hasil suara. Karena kalau diangkat terlalu lama lagunya kurang aman. Jadi di sini juga sudah dilengkapi dengan soft start. Di bagian depan ada soft startnya. Di bagian belakang ada relay speakernya seperti ini, dan ada penguat inputnya. Jadi ini versinya Ismail Dadang menggunakan PCB lubang seperti ini. Jadi untuk sebuah power ini boleh sahabat gunakan dari dari Elko 12 ataupun 66 ataupun 16 buah, ini sangat mantap. Jadi ini Elko ini semakin banyak semakin bagus untuk karakter bass. Jadi buat sahabat-sahabat, seperti ini penampilan terbaru sebuah power yang sudah dimodifikasi oleh Bang Andi menggunakan kit sonic bomb. Jadi buat sahabat-sahabat yang ingin memiliki sebuah power seperti ini, silakan hubungi nomor yang tertera di video.
Oke, Bos Sobat. Jadi saya cukupkan sampai di sini aja. Jadi seperti inilah untuk power yang menggunakan kit driver Sonic Boom. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum.